Jurusan Bahasa dan Sastra Asing di Universitas Negeri Semarang adalah salah satu program favorit yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Banyak banget nih lulusan SMA yang tertarik dengan program favorit ini, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, penasaran prodi ini seperti apa dan prospek kedepannya seperti apa? Saya sudah bersama dengan Bapak Saifuddin. Beliau adalah Kap Prodi dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Amel. Dan kita akan bincang-bincang lebih lanjut mengenai pendidikan bahasa Perancis. Sehat ya? Alhamdulillah Mbak. Oke, kita mungkin langsung aja tanya-tanya mengenai pendidikan bahasa Perancis. Silahkan. Mungkin yang pertama, banyak nih yang belum tahu, apa sih Prodi Pendidikan Bahasa Perancis itu? Oh ya, baik para pemirsa, Prodi Pendidikan Bahasa Perancis merupakan salah satu prodi di jurusan Bahasa dan Sastra Asing, di mana kami berkonsentrasi dalam bidang pendidikan. Jadi selain di jurusan kami ada yang pendidikan, juga ada yang non kependidikan. Ini kami konsentrasinya pada yang pendidikan bahasa Perancis. Kelulusannya tentu saja diarahkan menjadi tenaga pengajar bahasa Perancis, dan di seluruh Indonesia ini sendiri ada 11 universitas utama yang juga mengajarkan bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis di Indonesia cukup representatif. Untuk prodi ini mempelajari mengenai apa saja, Pak? Oke, kami memiliki 5 bidang kajian, yang utamanya adalah tentu saja bidang pendidikan bahasa Perancis. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan penerjemahan. Kemudian yang ketiga bagaimana menjadi pengelola wisata, turisme. Jadi bahasa Perancis yang digunakan untuk bidang pariwisata. Kemudian yang kelima itu digunakan di dalam administrasi, jadi misalkan menjadi sekretaris yang bekerja di perkantoran semacam itu. Dan yang terakhir kami juga menyiapkan lulusan yang siap bekerja menjadi wirausahawan gitu. Ada 5 bidang gitu Mbak. Oke, lalu prospek kerja di prodi ini jadi apa aja tadi sudah dijelaskan juga Ya, ya Pak? betul. Ya, secara betul. Luasnya lagi Pak? Secara masif memang kami mensuplai untuk tenaga pengajar di bidang bahasa Perancis, yang kalau di sektor formal itu di SMA Mbak. Ya, di SMA itu sendiri di Jawa Tengah ada sekitar 70 SMA yang memiliki bahasa Perancis. Kemudian kalau di sektor non formal itu lulusan itu bisa bekerja sebagai pengajar di lembaga-lembaga berafiliasi Perancis. Contohnya Kedutaan Bahasa Perancis yang memiliki Institut Français Indonesia itu juga sebagai tujuan untuk para lulusan. Ya, kemudian yang juga menyerap pangsa pasar juga lebih banyak itu di sektor pariwisata. Ya. Contohnya kami lulusannya bekerja di bidang guide ya. Sebelum pandemi ini memang banyak sekali tenaga dari kami yang bekerja di bidang guiding gitu Mbak. Ya. Jadi memang untuk ke depan prospeknya sangat baik, terutama sekarang new normal ya Mbak ya. Iya. Ya. Wah, keren sekali ya Bapak Iya. ya. Lalu bagaimana itu proses pembelajaran? Oke, proses pembelajaran bisa kami sampaikan bahwa kami mendidik para mahasiswa itu berdasarkan dasar-dasar ya, dari mulai dasar bahasa Perancis, kemudian kami juga menggunakan metode yang diakui di seluruh dunia, yaitu bagaimana standarnya internasional. Jadi kami belajar di tempat lain juga memiliki standar internasional. Kemudian kehadiran native speaker tahun ini juga ada, itu akan menambah motivasi para pembelajar. Ya, selain itu juga kita berupaya membuat satu link ya dengan dunia usaha, dunia industri dalam bentuk magang. Jadi kami ingin agar
mahasiswa bisa memiliki pengalaman dan juga keterampilan yang nantinya bisa langsung digunakan. Gitu. Oh, lalu apa saja nih fasilitas? Oke, fasilitasnya betul. Karena kita di bidang kebahasaan, maka fasilitas utama adalah lab bahasa. Lab bahasa kami ada 2, yang ada di gedung B4 dan di gedung B9. Kemudian kami juga menyediakan sarana-sarana pelatihan online agar mahasiswa itu terbiasa untuk misalkan berinteraksi, berkomunikasi dalam bahasa Perancis gitu, Mbak. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Okay. Pesan dan harapan bagi para calon mahasiswa yang Oke. masih bingung untuk memilih jurusan untuk kuliah dan bagi para calon mahasiswa yang berminat terhadap prodi pendidikan ini. Oke. Iya. Mbak Amel tahu Ariel kan ya? Iya, Ariel itu dapat tantangan dari Anya kan, diminta suruh nyanyi bahasa Perancis. Itu dan Ariel bisa membuktikan, bisa menjawab challenge dari Anya tersebut. Tentu saja ini membuat satu pandangan bahwa bahasa Perancis eksklusif, baik ya itu ya. Dan ini juga meningkatkan prestis kayak gitu ya. Ya, yang selain itu juga lulusan-lulusan bahasa Perancis itu manakala memiliki keterampilan bahasa asing itu memiliki peluang untuk bisa bekerja di luar negeri. Ya, contohnya misal kemarin ada yang apply di Perancis untuk program S2 juga diterima. Jadi artinya dengan bahasa Perancis mahasiswa bisa memiliki akses ke luar negeri lebih luas. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, adik-adik yang nantinya ingin mengambil jurusan bahasa asing jangan ragu untuk memilih prodi pendidikan bahasa Perancis. Ya, jadi harus yakin gitu. Iya, betul. Kuncinya memang di era milenial ini adalah bahasa asing gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak atas Amel. waktunya. Ya. Nah, begitu Sobat UNES atas bincang-bincang kita mengenai prodi pendidikan bahasa Perancis. Kalian kepo apalagi nih prodi apalagi yang harus kita kupas habis. Jadi tonton terus UNES TV. Kenalan yuk.